apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Pak Hasto bilang kriminalisasi Anies Baswedan itu instruksi Joko Widodo saat itu. Tapi Pak Hasto lupa di sini. Kita sebagai warga nggak lupa. ADART PDI Perjuangan mengatakan pasal 8.5, anggota partai yang bertugas sebagai presiden dan atau wakil presiden serta menteri dan atau wakil menteri dikoordinasikan secara khusus oleh ketua umum partai. Pak Hasto mungkin lupa soal ini. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi saat itu ngobrol dengan Pak Hasto terkait kriminalisasi Anies, itu Pak Hasto orang keberapa yang diobrolin begitu sama Pak Jokowi? Karena dalam ADART-nya sebelum keluar itu ya koordinasi dulu dengan ketua umum partai. Apapun yang keluar dari kader partai atau petugas partai itu harus berkoordinasi dengan ketua umum. Pak Hasto lupa soal ini, tapi kita rakyat di bawah tidak lupa soal itu. Belum lama ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut Anies Baswedan itu dikriminalisasi oleh Jokowi dengan kasus Formula E. Pernyataan itu dilontarkan Hasto di channel YouTube Akbar Faisal Unsensor. Hasto menyebut bahwa Presiden Jokowi waktu itu memerintahkan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan melalui kasus dugaan korupsi Formula E yang ditangani oleh KPK. Hasto menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya menjegal Anies sebagai calon presiden dengan menggunakan instrumen negara untuk tujuan politik. Dalam podcast dengan Akbar Faisal yang diunggah pada 22 November 2024, Hasto bahkan menyebut bahwa Jokowi sangat khawatir terhadap kenaikan popularitas Anies yang semakin mencuat setelah dipanggil KPK terkait Formula E. Namun, tuduhan itu tidak berdasar, karena Mahfud MD yang saat itu menjabat sebagai Menko Polhukam telah menyebutkan penyelenggaraan Formula E itu telah menyalahi hukum, jadi tidak ada intervensi Jokowi. Justru KPK yang merasa gamang karena ada tekanan psikologi ketika mau mendalami kasus Formula E itu. Mahfud MD menegaskan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh KPK adalah berdasarkan hukum tanpa ada intervensi dari kekuasaan. Pernyataan Mahfud ini menggarisbawahi bahwa lembaga penegak hukum seperti KPK bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak berada di bawah kendali politik atau perintah individu tertentu, termasuk presiden. Dasar yang digunakan KPK adalah temuan BPK yang menyebutkan bahwa Formula E tidak bisa dibiayai oleh APBN dan APBD, karena sesuai peraturan hanya olahraga yang merakyat saja yang boleh didanai APBN dan APBD. Di sana dicantumkan jenis-jenis olahraga yang boleh dibiayai oleh uang negara, misalnya sepak bola, voli, badminton. Tapi tidak ada kata sirkuit balap. Oleh sebab itu, penyelenggaraan Formula E itu jelas menyalahi hukum dan tidak bermanfaat bagi rakyat. Mahfud MD secara tegas menolak anggapan bahwa KPK bertindak atas dasar perintah dari pihak politik tertentu. Bagi Mahfud, proses hukum yang dijalankan KPK adalah bagian dari penegakan hukum yang independen,
yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini, penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi Formula E bukanlah bentuk kriminalisasi terhadap Anies Baswedan atau upaya untuk melemahkan posisi politik seseorang, melainkan langkah yang sah dan wajar untuk menginvestigasi potensi pelanggaran hukum dalam pengelolaan anggaran publik. Justru pernyataan Hasto itu seolah-olah ingin mengaburkan fakta hukum tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Anies di masa lalu. Sejak dimulai pada tahun 2021, KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan mengenai pembiayaan proyek Formula E yang melibatkan APBD DKI Jakarta. Tentu saja, KPK harus melakukan pemeriksaan secara mendalam. Tapi, pemeriksaan itu urung dilakukan karena KPK mendapatkan intervensi dari pendukung Anies. Mahfud MD menegaskan bahwa tidak ada instruksi atau intervensi dari Presiden Jokowi yang mendorong KPK untuk mengambil langkah tertentu dalam penyelidikan Formula E. Tentu saja, pernyataan Mahfud ini bisa dipertanggungjawabkan karena itu diucapkan ketika Mahfud menjadi Menko Polhukam saat itu. Apalagi Mahfud dikenal sebagai sosok yang jujur dan terbuka dalam mengemukakan persoalan. Dengan demikian, pernyataan Hasto terbukti hanyalah rekayasanya sendiri yang muncul dari asumsi tanpa dasar. Sayangnya, asumsi itu diklaim sebagai kebenaran dan terlanjur menyebar di tengah masyarakat. Tuduhan serius ini adalah penyalahgunaan dari kebebasan berpendapat dan jelas melanggar hukum. Klaim dari Hasto yang mengaitkan KPK dengan intrik politik justru bisa merusak rasa kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Terlepas dari kekurangannya, KPK harus dianggap sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk memberantas korupsi, karena kejaksaan dan kepolisian mandul. Kalaupun KPK dinilai mengalami kemunduran, maka dia harus dikuatkan kembali sesuai cita-cita awalnya. Tuduhan Hasto bahwa Presiden Jokowi memerintahkan kriminalisasi terhadap Anies juga harus dilihat dari sudut pandang politik. Pernyataan ini dapat dimaknai sebagai bagian dari strategi politik untuk membangun narasi bahwa Anies sedang dijegal oleh kekuasaan. Apalagi saat ini Anies telah merapat pada jagoan yang diusung oleh partainya PDIP, Pramono Rano. Maka serangan Hasto itu bisa dimaknai sebagai siasat untuk menyerang lawan tanding yang diusung oleh PDIP melalui pihak Jokowi. Karena kita tahu, Jokowi secara personal telah menyatakan dukungan pada RK Suswono. Dengan menggembosi Jokowi, harapannya dukungan dari Jokowi akan dapat dipatahkan. Siasat ini tentu efektif meskipun jahat. Namun, seharusnya kita tidak mencampur adukan antara politik praktis dengan penegakan hukum. Kasus Formula E ini adalah soal dugaan penyalahgunaan anggaran yang harus diselidiki secara objektif tanpa melibatkan pertimbangan politik atau kepentingan pribadi. Justru, kita harus terus mendorong upaya pengusutan kasus tersebut karena uang pajak telah digunakan secara semena-mena. Politik dan hukum harus dijaga jaraknya. Seperti yang ditegaskan oleh Mahfud MD, proses hukum dalam penyelidikan ini merupakan hal yang wajar dan sah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jika ada kesalahan dalam penyalahgunaan anggaran atau tindakan yang melanggar hukum, maka proses hukum harus terus berjalan tanpa ada campur tangan politik dari pihak manapun. Tuduhan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto tentang adanya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dalam kasus Formula E tidak memiliki dasar dan asal bunyi. Pernyataan Mahfud MD dengan jelas menunjukkan bahwa KPK bekerja berdasarkan hukum dan tidak ada intervensi politik dalam proses penyelidikannya. KPK sebagai lembaga yang independen memiliki kewenangan untuk menyelidiki potensi korupsi, termasuk dalam proyek Formula E. Dan langkah ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
Semoga saja masyarakat mampu membedakan antara proses hukum yang sah dengan politik praktis yang seringkali penuh dengan kepentingan. Kriminalisasi hanya akan terjadi jika ada tindakan yang melawan hukum, dan dalam hal ini KPK melakukan tugasnya untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum tanpa adanya tekanan dari kekuasaan politik. Sebagai masyarakat, kita harus mendukung independensi lembaga hukum dan memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang sejati. Hasto, berhentilah berbuat gaduh. Kalau Anda lihat video ini nih, ya. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Mas Hasto. Anda Mas Hasto kalau ngomong 10 kali 11 yang nggak bisa dipercaya. Kami semua masyarakat Indonesia berharap Anda sungguh-sungguh ditangkap. Ya, tidak bisa Anda pungkiri bahwa Anda menyembunyikan orang yang harusnya ditangkap oleh KPK. Itu fakta. Sudahlah Mas Hasto. Apa yang Anda katakan itu semuanya tidak benar. Dan Anda terus lakukan ini, ya. Pasti partai Anda makin nyungsep. Karena kredibilitas Anda itu sudah nggak bisa dipercaya. Ya, kita lihat dari sejak cerita Pilpres kemarin, semua yang Anda ngomong itu tidak benar, semua hoax. Bagaimana kami masyarakat bisa percaya? Anda seorang sekjen sebuah partai yang besar, ya. Saya tidak tahu Anda mewakili Megawati. Kalau benar Anda mewakili Megawati, Anda lebih edan lagi, ya. Berarti Megawati dan Anda itu cuma 11-12. Sama aja, Mas Hasto, Mas Hasto. Pak Hasto sekarang lagi jadi Superman, seakan-akan jadi Superman gitu. Cuman gara-gara bilang kalau yang kriminalisasi Anies Baswedan Formula E itu Mulyono. Seakan-akan jadi Superman tuh, kayak gitu tuh ya kan. Padahal kalau lu mau tahu dan lu cari tahu, waktu itu Bapak Mulyono itu kader PDIP, ya. Dan PDIP itu mayoritas terbanyak di parlemen. Parlemen itu apaan? DPR, legislatif. Fungsi legislatif itu apa? Mengawasi perjalanannya pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif. Eksekutifnya siapa? Mulyono juga. Kalau Bapak Hasto ngomong kayak gitu, berarti dia dan seluruh partainya dan kader-kader yang ada di parlemen nggak berbuat apa-apa tuh. Padahal legasinya itu mereka harus mengawasi Bapak Mulyono. Karena berhubung satu partai, jadi nggak diawasi tuh, suka-suka Mulyono aja. Secara nggak langsung itu yang mau dibuktikan sama si Hasto. Jadi mereka sama aja. Jadi pertanyaan gue, kenapa baru sekarang? Kemarin-kemarin kemana aja? Hasto mau so jadi Superman kesiangan. Kalau gua jadi hostnya, yang gua tanyain tuh bukan itu. Yang gua tanyain kenapa di spanduk Pramono Rano nggak pernah ada logo PDIP atau logo Megawati. Kenapa? Apa mau menghilangkan memori masyarakat terhadap kekuasaan PDIP 10 tahun ke belakang yang nggak berpihak sama masyarakat? Itu tujuannya. Kenapa nggak pakai logo Bu Megawati? Apa mau menghilangkan status kaderisasi, ya kan? Kalau kader-kader PDIP itu petugas partai, itu tujuannya. Kemarin gue ngeliat podcast tuh Bambang Pacul dan Deddy Kobuser, ketika ditanya mau mengikuti rakyat atau kader partai, malah dijawab mau mengikuti ketua partai. Ya udah zong jadinya. Alasan terkuat gue nggak mau mengikuti Pak Anies mendukung PDIP karena satu, ya mungkin yang lain nggak ngerasain itu juga mungkin ya. Karena waktu yang gue habiskan lebih banyak untuk melawan PDIP ketimbang mengikuti Pak Anies. Kalau lu lihat dulu ada mahasiswa menaiki water cannon di dalam RUU KUHP, itu ada gua. Kalau lu lihat dulu ada aksi demo yang bersama anak STM, itu ada gua juga. Kalau lu dulu lihat berita di mana ada halte kebakar di Jakarta, itu ada gua. Kalau lu lihat dulu ada mahasiswa yang terdesak oleh aparat terus ditemui oleh Anies Rashid Baswedan, di situ juga ada gua.
Kalau lu lihat waktu itu Ade Armando dikeroyok masa aksi demonstrasi, di situ juga ada gua. Mungkin sebagian orang sekarang pendukungnya Pak Anies yang mendukung PDIP itu dengan dalil mengikuti Pak Anies nggak merasakan waktu itu bagaimana rasanya ditembakin gas air mata yang kadaluarsa lagi. Nggak pernah melihat di mana mahasiswi itu nggak bisa napas, pingsan di tengah-tengah demonstrasi, nggak merasakan gimana rasanya hampir tertabrak barakuda. Nggak pernah merasakan itu, mungkin ya. Mudah-mudahan mereka merasakannya nanti next time gitu ya. Jadi menurut gua agak idiot aja gitu dia memaklumi 10 tahun kesalahan yang dibuat PDIP ya kan, dengan begitu mudahnya, dan dia juga begitu mudahnya gitu menyalahkan PKS yang dimana 10 tahun itu pernah menjadi oposisi gitu. Nggak apple to apple aja ya kan, ibaratnya lu sekarang membela orang yang 10 tahun udah kenyang dan lu menyalahkan orang yang 10 tahun udah lapar gitu menjadi oposisi. Jadi ya idiot aja menurut gua. Dan gua juga nggak mungkin ngelupain di mana kadernya itu melakukan korupsi di mana masyarakat kita sedang sangat sulit, yaitu di saat pandemi. Gua nggak mungkin ngelupain itu, di mana masyarakat kita lagi susah nyari makan, dapat bansosnya dikorupsi. Ya tapi gua maklumin sih, namanya juga masyarakat kita ya kan, yang gampang lupa, yang gampang juga kagum. Ya, 2029 menuju Indonesia cemas. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Membantu KPK untuk menjernihkan, membuat terangnya satu perkara dari keahlian saya. Adapun nanti keputusan KPK lain berbeda dengan saya, itu urusan KPK, bukan urusan saya gitu. Jadi segala sepenuhnya ada di tangan KPK. Saya kira kita harus bangga Mandalika berhasil mengangkat nama bangsa, dan juga Formula E berhasil mengangkat nama bangsa Jakarta dan Indonesia. Saya kira itu. Kenapa Anies begitu berharga sehingga dia harus dilindungi dari kasus Formula E yang sekarang sedang diselidiki oleh KPK. Anies Baswedan buat sebagian orang adalah aset berharga yang harus didorong untuk menjadi presiden. Bukan karena Anies pantas memimpin negeri, tetapi justru karena ketidakmampuan dia dalam mengelola sebuah pemerintahan. Ketidakmampuan Anies Baswedan sebagai seorang eksekutif inilah yang membuatnya menjadi calon yang sempurna untuk diatur-atur nantinya. Buzzer Anies panik, serang KPK membabi buta. Anies Baswedan dipanggil KPK terkait Formula E, besar keinginan saya agar orang ini cepat-cepat ditangkap. Kita mengetahui Formula E merupakan sebuah perlombaan ajang mobil listrik yang menghabiskan banyak sekali anggaran. Pelaksananya sangat janggal dan rakyat merasa tidak sesuai dengan konteks Indonesia saat ini. Secara kejanggalan, banyak orang yang tidak puas dengan hal ini karena Formula E pajang mobil listrik gak jelas itu membuat uang rakyat justru jadi habis dan tidak teralokasi dengan benar. Adalah Anies Baswedan yang merupakan orang paling bisa diminta pertanggungjawaban dari kejanggalan-kejanggalan bayaran yang membengkak itu. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana pernyataannya Hasto yang mengatakan Jokowi lah yang intervensi kasus Formula E terhadap Anies Baswedan ya teman-teman. Jadi di sini banyak netizen yang mengkritik Hasto dengan pernyataannya, dan ada juga Prof Mahfud MD mengatakan bahwa di kasus Formula E itu tidak ada kriminalisasi gitu ya teman-teman. Jadi Mahfud menjelaskan tidak ada kriminalisasi, dan bahwa kasus Formula E itu muncul waktu sebelum Pilpres dimulai karena Anies sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan sekarang ini muncul lagi pernyataan dari Hasto Kristianto yang mana kasus Formula E itu
kriminalisasi dari Bapak Presiden Jokowi terhadap Anies Baswedan ya. Tapi Mahfud MD menjelaskan bahwa yang bisa didanai APBD dan APBN itu semacam olahraga itu seperti sepak bola, badminton, bola voli dan lain-lain. Tapi untuk Formula E atau semacam sirkus seperti itu tidak ada undang-undang dalam APBD dan APBN gitu ya teman-teman. Makanya kasusnya ini bergulir dan KPK menyelidiki ada dugaan korupsi yang melibatkan mantan gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan gitu ya teman-teman. Sekarang ini masih jadi perbincangan lagi dan masih hangat, dan Hasto menyebut ada intervensi dari Presiden Jokowi pada saat itu ya teman-teman. Jadi netizen itu marah besar dan ngata-ngatain si Hasto Kristianto ya. Ada yang mengatakan dulu Pak Jokowi itu satu kubu sama kamu kemana aja. Ada juga dia di ADART gitu ya teman-teman. Jadi presiden dan wakil presiden itu ada di ADART, dan kalau misalnya mau ngambil keputusan itu ada masih dilaporkan atau rembukan dulu gitu ya sama ketua umumnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.